Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan review jurnal saya sebagai tugas UTS di mata kuliah pengujian sistem informasi. Di sini saya ditugaskan untuk mencari 2 jurnal Whitebox, 2 jurnal Black Box, dan 2 jurnal Static Testing dan Performance Testing. Di sini di jurnal pertama yaitu ada judul Whitebox Validation of Quantitative Product Lens by Integrating Statistical Model Check-in with Process Mining. Tahun terbitnya 2024, penulis Roberto Casales et al. Sumber jurnal The Journal of System and Software. Linknya tercantum di bawah. Reviewer Khairul Huda. Comprehension. Penelitian ini mengintegrasikan statistical model check-in SMC dengan proses mining untuk melakukan validasi Whitebox pada produk lens kuantitatif dengan memodelkan varian fitur dan perilaku sebagai model kuantitatif. Penulis menggunakan KFL-AN dan multi-feature untuk mensimulasikan dan analisis statistik serta memanfaatkan teknik proses mining untuk mengekstrak model proses dari log eksekusi. Penelitian disusun dengan kerangka teoritis yang jelas mengaplikasikan skenario praktis terkait aplikasi sistem informasi. Mengapa penelitian ini dilakukan? Karena metode pengujian tradisional sering gagal mencakup seluruh jalur eksekusi pada sistem dengan banyak konfigurasi. Pengujian manual dan Whitebox konvensional tidak cukup untuk menganalisis perilaku dinamis dan variasi fitur KPL. Oleh sebab itu, dibutuhkan pendekatan yang lebih adaptif untuk meningkatkan konflik pada sistem kompleks, mendeteksi anomali perilaku internal, memvalidasi konfigurasi produk secara otomatis. Masalah apa yang coba dipecahkan oleh jurnal? Penelitian ini berusaha mengatasi beberapa masalah, yaitu yang pertama, keterbatasan konflik pada metode Whitebox tradisional, sulitnya mendeteksi anomali internal pada produk dengan banyak varian, tidak adanya teknik terpadu untuk menganalisis model based behavior and execution logs secara bersamaan, kesulitan memverifikasi konsisten perilaku antara model teoris dan perilaku aktual sistem. Kontribusi yang diklaim oleh jurnal ini mengklaim kontribusi sebagai berikut: mengusulkan kerangka validasi baru yang menggabungkan SMC plus proses mining, memberikan cara untuk membandingkan perilaku aktual dengan model generatif KFL-AN, menyediakan metode otomatis untuk mendeteksi anomali dan ketidaksesuaian perilaku, memberikan hasil empiris bahwa integrasi dua teknik tersebut meningkatkan efisiensi dan akurasi validasi. Metodologi penelitian. Metodologi yang digunakan adalah gabungan pendekatan kuantitatif dan analisa proses, yaitu 1. Pemodelan sistem menggunakan KFL-AN untuk mengapresiasikan konfigurasi fitur dan perilaku kuantitatif. 2. Simulasi sistem menggunakan multi-feature untuk menghasilkan log eksekusi. 3. Proses mining dilakukan pada log eksekusi untuk mengekstrak model perilaku aktual. 4. Perbandingan dan verifikasi antara model referensi dengan model minute menggunakan teknik validasi Whitebox. 5. Evaluasi eksperimen dilakukan pada beberapa skenario KPL. Apa kesimpulannya? Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi SMC dan proses mining mampu meningkatkan efektivitas validasi Whitebox, mengidentifikasikan anomali perilaku yang tidak terdeteksi oleh metode tradisional, bekerja baik pada sistem dengan banyak konfigurasi. Namun, penulis mengakui bahwa pengujian masih terbatas pada studi kasus dan membutuhkan evaluasi lebih luas. Evaluasi secara keseluruhan, pendekatan ini merupakan inovatif karena menggabungkan dua teknik analisis berbeda, efektif untuk meningkatkan kualitas validasi, relevan untuk digunakan pada domain KPL atau sistem modular. Namun, model dan eksperimennya masih berada pada skala prototip. Apakah masalah penelitian yang diangkat memiliki signifikan? Ya,
Masalah validasi produk dengan banyak konfigurasi merupakan isu kritis dalam mengembangkan perangkat lunak modern. Kesalahan kecil pada suatu konfigurasi bisa berdampak besar pada produk. Apakah penelitian ini memiliki kontribusi yang signifikan? Ya, penelitian memberikan kontribusi metodologis yang kuat. 1. Integrasi SMC, proses mining adalah pendekatan baru, meningkatkan config dan deteksi anomali dapat diterapkan pada banyak domain. Validasi klaim. Validasi klaim didukung oleh eksperimen basis simulasi, pengukuran statik, probabilitas perilaku, frekuensi jalur. Pembandingan model minit dengan model teoritis. Namun, karena pengujian hanya pada sistem skala kecil menengah, generasinya masih terbatas. Kritik, lingkungan eksperimen terbatas belum representatif untuk sistem industri besar, bergantung pada kualitas log untuk proses mining. Tidak semua jenis anomali dapat terdeteksi, terutama yang tidak muncul dalam log. Integrasi 2. Teknik membutuhkan keahlian khusus dan alat pendukung. Saran, uji framework pada sistem nyata berskala besar, sistem finansial atau embedded, integrasi dengan preferensi atau CD agar dapat digunakan secara otomatis. Kembangkan alat visualisasi untuk membantu analisis memahami hasil mining, memperluas metode agar dapat menangani konfigurasi rutin yang lebih dinamis. 2. White box validation of quantitative product lines by statistical model, check-in and process mining. Diterbitkan tahun 2023, nama penulisnya ada Li P. Zheng. Sumber jurnal Software Testing Verification Reliability, linknya tercakup di bawahnya. Reviewer Khairul Huda. Comparison. Jurnal ini membahas mengembangkan pendekatan white box validation untuk kuantitatif product lens menggunakan integrasi statikal, model check-in SMC, dan proses mining. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kemampuan analisis struktur internal sistem yang memiliki banyak konfigurasi fitur. Penelitian ini memanfaatkan model kuantitatif untuk menggambarkan perilaku sistem serta log eksekusi untuk mengekstrak model proses aktual sehingga validasi dapat dilakukan dengan lebih akurat dan informatif. Pendekatan ini membantu mengidentifikasikan tidak kesesuaian antara model, desain, dan perilaku aktual hasil eksekusi. Mengapa penelitian ini dilakukan? Penelitian ini dilakukan karena metode white box testing tradisional sering gagal memvalidasi sistem yang memiliki banyak konfigurasi perubahan dinamis dan perilaku kuantitatif. Selain itu, meningkatnya kompleksitas produk lines membuat pengujian manual kurang efisien dan rawan kesalahan. Penulis ingin menyediakan metode yang lebih otomatis, adaptif, dan dapat menangani kompleksitas sistem modern. Masalah apa yang dicoba dipecahkan oleh jurnal? Masalah utama yang ingin dipecahkan adalah rendahnya config dalam pengujian white box pada sistem dengan struktur kompleks dan banyak varian fitur, keterbatasan metode konvensional dalam mendeteksi perilaku abnormal yang hanya muncul pada konfigurasi tertentu, kesulitan memvalidasi kesesuaian antara spesifikasi dan perilaku aktual tanpa alat bantu statistik dan analitik. Kebutuhan otonomis dalam proses validasi product lines yang sebelumnya sangat manual. Kontribusi yang diklaim oleh jurnal. Penelitian ini mengklaim kontribusi sebagai berikut. 1. Meningkatkannya SMC proses mining untuk memperkuat validasi white box. 2. Menyediakan metode analisis kuantitatif yang memungkinkan evaluasi berbagai konfigurasi secara efisien. 3. Menghasilkan teknik otomatis untuk membandingkan kesesuaian antar model, desain, dan log eksekusi. 4. Menunjukkan bukti empiris bahwa pendekatan ini meningkatkan kualitas deteksi anomali dan memperluas konversi cepat. Metodologi penelitian. Metodologi penelitian yang digunakan meliputi 1. Pemodelan sistem menggunakan bahasa fitur kuantitatif seperti K-FLAN. 2. Simulasi perilaku menggunakan statistical model checking. 3. Pengumpulan log eksekusi dari berbagai konfigurasi sistem. 4. Proses mining untuk menghasilkan discord model dari log aktual. 5. Configurative conformance checking antara model teoritis dan model hasil eksekusi.
6. Evaluasi eksperimen dengan pengujian beberapa skenario pada produk lens nyata atau simulatif. Apa kesimpulannya? Penelitian menyimpulkan bahwa integrasi SMC dan proses mining mampu meningkatkan efektivitas dalam validasi sistem secara signifikan, memberikan kemampuan mendeteksi anomali perilaku yang tidak terlihat pada metodologi tradisional, menghasilkan analisis yang lebih kaya dan akurat untuk sistem dan konfigurasi kompleks. Namun, studi masih terbatas pada lingkungan eksperimen sehingga perlu diuji lebih lanjut pada skala industri. Evaluasi penelitian dinilai kuat karena menggabungkan dua metode ilmiah yang saling melengkapi. 2. Memberikan evaluasi empiris yang meyakinkan. 3. Relevan dengan kebutuhan industri perangkat lunak modern. 4. Dokumentasi metodologi jelas dan dapat direplikasi. Apa masalah penelitian diangkat memiliki signifikan? Ya, masalah validasi sistem kompleks memiliki dampak besar pada kualitas perangkat lunak industri, terutama pada domain seperti smart system, LOT, dan product lines. Permasalahan konflik dan kesesuaian model merupakan isu kritis yang harus dipecahkan. Apakah penelitian ini memiliki kontribusi yang signifikan? Ya, kontribusinya penting karena menawarkan pendekatan validasi baru, meningkatkan kemampuan deteksi error, memberikan metode yang dapat diintegrasikan ke pipeline pengembangan software. Validasi klaim yang dibuat didukung oleh eksperimen terkontrol, data metrik kuantitatif, conformance, deviation, perbandingan terhadap baseline metode lain. Namun, validasi eksternal masih terbatas karena tidak diuji pada sistem berskala industri. Kritik, beberapa kritik yang dapat diberikan. Evaluasi masih terbatas pada skenario simulasi, tidak pada aplikasi produk nyata. 2. Ketergantungan pada kualitas log eksekusi. Jika log tidak lengkap, analisis dapat bias. 3. Tidak membahas performa metode saat jumlah konfigurasi sangat besar. 4. Proses mining membutuhkan sumber daya komputasi yang cukup tinggi. Saran-saran yang untuk penelitian selanjutnya adalah pengujian metode pada sistem industri besar dengan ribuan konfigurasi fitur, mengintegrasikan alat ini ke dalam CE atau CD pipeline agar otomatis. 3. Memperbaiki efisiensi proses mining untuk dataset besar. 4. Mengembangkan dashboard analisis untuk memudahkan interpretasi hasil. Jurnal ketiga, Rapid Test Continuous Black Box Testing of RESTful Web APIs. Tahun terbit 2023, penulis Duarte Vallejon et al. Di sumber jurnal Procedia Computer Science. Linknya tercantum di bawahnya. Reviewer Khairul Huda. Comparison penelitian ini memperkenalkan rapid test, sebuah alat pengujian black box yang berkelanjutan untuk RESTful API yang menggunakan Testing Specification Language TSL sebagai DSL untuk menghasilkan test case otomatis berdasarkan spesifikasi API. Rapid test dirancang untuk meningkatkan cangkupan pengujian, mempercepat deteksi error, dan memungkinkan eksekusi pengujian secara kontinu selama proses pengembangan. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa rapid test mampu menemukan lebih banyak error dibandingkan pendekatan manual seperti Postman. Mengapa penelitian ini dilakukan? Penelitian ini dilakukan karena semakin banyak sistem modern yang bergantung pada RESTful API, tetapi pengujiannya masih banyak dilakukan secara manual, lambat, tidak konsisten, dan tidak mencakup terbatas penulisan. Ingin mengembangkan alat otomatis yang dapat melakukan testing secara berkelanjutan dan meningkatkan kualitas API. Masalah apa yang dicoba dipecahkan oleh jurnal? Masalah utama yang hendaknya diselesaikan yaitu 1. Pengujian manual API tidak efisien, memakan waktu, dan rawan human error. 2. Cangkupan tes rendah, sehingga banyak skenario error tidak terdeteksi. 3. Tidak adanya mekanisme pengujian berkelanjutan yang terintegrasi dengan CE dan atau CD. Spesifikasi IP sering ambigu sehingga sulit menghasilkan test case yang representatif. Kontribusi yang diklaim oleh jurnal. Penelitian ini mengklaim beberapa kontribusi penting, yaitu 1. Mengembangkan rapid test alat black box otomatis berbasis bahasa TSL. 2. Menyediakan metode generasi test case otomatis dari spesifikasi IP.
3. Meningkatkan cakupan pengujian dan deteksi error pada RESTful API. 4. Mendemonstrasikan integritas rapid test ke dalam pipeline pengembangan. 5. Memberikan evaluasi empiris dengan membandingkan pendekatan manual versi otomatis. Metodologi penelitian. Metodologi yang digunakan meliputi 1. Perancangan DSL untuk mendeskripsikan endpoint, API, parameter, dan ekspektasi respon. 2. Generasi test case otomatis berdasarkan sinteks TSL. 3. Eksekusi black box testing pada API nyata. 4. Perbandingan eksperimen antara rapid test and metode manual Postman. 5. Pengukuran jumlah error yang ditemukan. 5. Waktu eksekusi, cangkupan pengujian, konsistensi hasil, metode bersifat eksperimental, kuantitatif, dan evaluatif. Kesimpulannya, hasil penelitian menyimpulkan bahwa 1. Rapid test jauh lebih efektif dalam mendeteksi error dibandingkan pengujian manual. 2. Mencakupan pengujian peningkatan signifikan terutama pada variasi parameter API. 3. Bahasa TSL terbukti memudahkan proses signifikan dan otomatisasi. 4. Rapid test layak digunakan sebagai alat pengujian berkelanjutan pada RESTful API. Namun hasil yang menunjukkan bahwa kualitas pengujian sangat bergantung pada kelengkapan spesifikasi TSL yang diberikan. Evaluasi secara umum, penelitian ini relevan untuk praktik pengembangan API modern, memberikan solusi terhadap keterbatasan pengujian manual, menawarkan pendekatan otomatis yang bisa diintegrasikan ke DevOps, menjadikan data empiris yang kuat terhadap efektivitas alat. Apa masalah penelitian yang diangkat memiliki signifikan? Ya, masalah kesulitan API sangat krusial. Karena RESTful API digunakan di hampir semua aplikasi modern, kualitas API yang buruk dapat menyebabkan error fatal pada sistem lainnya yang bergantung padanya. Apakah penelitian ini memiliki kontribusi yang signifikan? Ya, kontribusi rapid test signifikan pada peningkatan cangkupan pengujian, otomatisasi proses testing API, percepatan feedback loop pada pengembangan, meningkatkan kualitas layanan API secara umum. Validasi klaim jurnal didukung oleh eksperimen terukur, dataset API nyata, perbandingan langsung metode manual versus otomatis, penggunaan metrik yang relevan, namun validasi eksternal terbatas karena pengujian dilakukan pada contoh API tertentu, belum pada layanan berskala besar. Beberapa kritik yang dapat diberikan. 1. Evaluasi hanya pada API terbatas belum mewakili kompleks API enterprise. 2. Ketergantungan tinggi pada kualitas spesifikasi TSL. 3. Tidak membahas aspek keamanan API secara mendalam. 4. Belum diuji terhadap API dengan traffic tinggi atau struktur kompleks. Saran: uji rapid test pada API berskala besar di industri. Tambahkan fitur terdeteksi error berbasis AI atau fuzzing. Integrasikan dengan pipeline CI atau CD secara otomatis. Kembangkan modul analisis keamanan API. Sediakan generator spesifikasi TSL otomatis untuk mengurangi beban manual. Di jurnal keempat, Automatic Black Box Testing Using Genetic Algorithms. Tahun terbitnya 2022. Nama penulis L. Gomez Haytran. Sumber judul Information and Software Technology, linknya tercantum di bawah. Reviewer Khairul Huda. Comprehension, jurnal ini membahas penggunaan genetik algoritma GA untuk menghasilkan test case secara otomatis dalam pengujian black box tanpa perlu melihat kode sumber. Gak digunakan untuk mengembangkan populasi test case yang terus bervolusi hingga menemukan input yang paling efektif dan memicu kesalahan fungsional sistem. Penelitian membandingkan pendekatan GA dengan menggunakan acak tradisional dan menemukan peningkatan signifikan pada jumlah bug yang terdeteksi. Mengapa penelitian ini dilakukan? Karena pengujian black box manual memerlukan waktu lama, cakupan terbatas, dan sering gagal. Menemukan kasus ekstrim, ada kebutuhan yang teknik otomatis yang mampu menghasilkan test case lebih efektif, cepat, dan akurat. Masalah apa yang dipecahkan oleh jurnal? Rendahnya efisiensi test case manual, cakupan pengujian terbatas pada input yang mudah ditebak, keterbatasan metode cara acak dalam menemukan bug fungsional, tidak adanya mekanisme otomatis yang bisa mengeksplorasi ruang tamu,
ruang input besar secara sistematis. Kontribusi yang diklaim oleh jurnal menghasilkan kerangka kerja pengujian black box berbasis GA, meningkatkan deteksi bug hingga kurang lebih 30% lebih banyak dibandingkan metode acak, menyediakan pendekatan sistematis untuk mengeksplorasi ruangan input besar, membuktikan bahwa teknik evolusioner efektif untuk pengujian perangkat lunak. Metode penelitian ini menggunakan menerapkan genetik algoritma seleksi crossover mutasi untuk menghasilkan test case, menggunakan fungsi objektif yang mengukur aktivitas tes terhadap perilaku sistem, membandingkan hasil GA dengan pengujian acak melalui eksperimen, mengukur metrik jumlah bug ditemukan, waktu eksekusi, dan variasi input. Apa kesimpulannya? Pendekatan GA terbukti lebih efektif daripada metode acak dalam menemukan bug fungsional. GA meningkatkan cakupan eksplorasi input serta memberikan hasil pengujian yang lebih berkualitas. Namun, performa GA sangat bergantung pada parameter evaluasi ukuran populasi, tingkat mutasi, jumlah generasi. Penelitian ini kuat secara metodologis dan memberikan bukti eksperimen yang jelas. Ide pendekatan evolusioner untuk pengujian black box terbukti relevan, namun implementasinya memerlukan tuning parameter yang sederhana. Apakah masalah penelitian yang diangkat memiliki signifikan? Ya, pengujian black box adalah komponen paling dalam pengembangan perangkat lunak modern. Kebutuhan akan pengujian otomatis sangat signifikan mengingat aplikasi menjadi lebih kompleks. Apakah penelitian ini memiliki kontribusi yang signifikan? Ya, pendekatan GA membuka jalan bagi otomatis pengujian pada area yang sebelumnya bergantung pada metode tradisional. Kontribusi metodologisnya cukup besar dalam domain testing otomatis. Validasi klaim didukung oleh eksperimen komparatif, namun penelitian hanya dilakukan pada beberapa aplikasi kecil menengah sehingga diperlukan replikasi pada sistem yang lebih besar dan kompleks. Kritik parameter GA tidak dijelaskan secara mendalam sehingga sulit direplikasi. 2. Pengujian dilakukan pada sistem berskala kecil. 3. Tidak adanya analisis konsumsi waktu dan sumber daya komputasi secara detail. Saran uji coba pada skala industri dan sistem dengan kompleksitas tinggi. Tambahkan analisis sensitivitas parameter GA. Integrasikan algoritma ini dengan CI/CD agar dapat digunakan secara berkelanjutan. Yang kelima, Static Analysis Based Framework for Detecting Security Vulnerabilities in Web Application. Tahun terbit 2022. Penulis Sipatil K.S. Bed. Sumber Jurnal Information Security and Application. Linknya tercantum di bawah. Reviewer Khairul Huda Comprehension. Jurnal ini membahas sebuah framework analisis statis untuk mendeteksi kerentanan keamanan dan aplikasi web, terutama serangan seperti SQL injection dan cross-site scripting. XSS framework menggunakan abstrak sintaks tree AST untuk mengenai struktur kode rule based scanner untuk mengidentifikasi pola-pola yang berpotensi berbahaya. Hasil penelitian menunjukkan tingkat deteksi yang cukup tinggi dengan akurasi 87 dan fail positif 7%. Mengapa penelitian ini dilakukan? Penelitian ini dilakukan karena semakin kompleksnya aplikasi web modern dan tinggi risikonya secara keamanan. Teknik pengujian tradisional seperti penetration testing membutuhkan eksekusi sistem, sedangkan metodologi analisis statis dapat mendeteksi kelemahan lebih awal sebelum kode dijalankan. Oleh karena itu, diperlukan alat analisis sistem yang lebih akurat, cepat, dan dapat membantu developer mendeteksi kerentanan sejak fase pengembangan. Masalah apa yang coba dipecahkan? Masalah utama yang ingin diselesaikan jurnal ini meliputi rendahnya efektivitas pengujian manual dan menemukan kerentanan keamanan, tingginya jumlah bug keamanan yang lolos hingga tahap deployment, sulitnya mendeteksi kerentanan tanpa mengeksekusi aplikasi non-runtime.
Banyaknya framework analisis statis yang tidak akurat atau menghasilkan false positif tinggi. Kontribusi yang diklaim oleh jurnal ini mengklaim kontribusi sebagai berikut. 1. Mengembangkan framework analisis statis berbasis ACT dan rule based scanning. 2. Menyediakan metode deteksi keamanan yang lebih cepat dan sistematis. 3. Menunjukkan efektivitas melalui eksperimen dengan tingkat deteksi 87. 4. Mengurangi kebutuhan dan eksekusi aplikasi saat mendekati kerentanan. Metodologi penelitian. Metodologi yang digunakan adalah pengembangan framework menggunakan ST Placer, divisi rule keamanan berdasarkan pola keterangan umum OAuth top 10. 3. Scan kode sumber dari beberapa aplikasi uji coba. 4. Pengukuran hasil berupa tingkat deteksi kerentanan dan false positif. 5. Analisis komparatif dengan alat analisis statis lainnya. Apa kesimpulannya? Framework yang dikembangkan mampu mendeteksi kerentanan keamanan dengan tingkat akurasi tinggi 87% dan false positif rendah 7%. Pendekatan basis AST dinilai efektif untuk analisis struktur kode, namun framework masih perlu disempurnakan untuk mendukung aplikasi besar dan multimodul. Evaluasi penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam bidang keamanan perangkat lunak. Alat yang dihasilkan dapat membantu developer mendeteksikan kerentanan lebih awal sehingga meningkatkan kualitas dan keamanan sistem informasi. Namun, framework masih terbatas pada jenis kerentanan tertentu dan belum diuji pada sistem berskala besar. Apakah masalah penelitian yang diangkat memiliki signifikan? Ya, sangat signifikan. Keamanan aplikasi web adalah salah satu isu paling kritis dalam pengembangan perangkat lunak. Deteksi kerentanan sejak tahap coding memberikan manfaat besar bagi organisasi. Apakah penelitian ini memiliki kontribusi yang signifikan? Ya, kontribusinya penting karena memberikan pendekatan baru berbasis AST yang lebih terstruktur, menghasilkan alat analisis statis dengan akurasi tinggi, relevan untuk industri yang membutuhkan keamanan aplikasi. Validasi klaim didukung oleh hasil eksperimen menggunakan berbagai spell aplikasi web, namun validasi eksternal masih terbatas karena pengujian dilakukan pada dataset kecil dan aplikasinya ukuran menengah. Kritik: belum diuji pada aplikasi skala enterprise, belum mendukung deteksi kerentanan kompleks seperti privilege escalation. Rule-based scanning membuat hasil sangat tergantung divisi rule. Saran: menambahkan dukungan machine learning untuk mendeteksi pola-pola kerentanan baru, meningkatkan cakupan jenis kerentanan yang dapat dideteksi, mengintegrasikan framework ke pipeline DevSecOps atau CI sampai CD, melakukan pengujian pada sistem aplikasi besar dan real world. Di jurnal 6, Kode Quality Analysis Using Machine Learning tahun 2023, nama penulis Rahmat atau Haji Yusuf, H. Yusuf. Software Quality Journal, link tercantum. River Hoirluda, Jurnal Compression. Jurnal ini membahas penggunaan dua algoritma machine learning, random forest dan support vector machine (SVM) untuk memprediksi defects dan kualitas kode sumber pada proyek perangkat lunak. Penelitian menggunakan database berisi 120 proyek open source dengan berbagai variabel kode seperti kompleksitas, ukuran kepala, jumlah, metode coupling, dan metrik kualitas lainnya. Hasil menunjukkan bahwa model ML mampu memprediksi kemungkinan defektivitas modulus dengan akurasi hingga 92%. Penelitian ini menunjukkan bahwa ML dapat membantu tim software untuk mendekati bagian kode yang berisiko tinggi sebelum masuk tahap testing. Mengapa penelitian ini dilakukan? Karena metode manual seperti review kode dan testing tradisional sering memakan waktu, tidak konsisten, dan tidak mampu menjangkau seluruh area
kode. Industri membutuhkan metode otomatis yang mendeteksi defects lebih cepat dan lebih akurat. Selain itu, peningkatan ukuran dan kompleksitas software modern menuntut pendekatan prediktif berbasis data. Masalah apa yang coba dipecahkan oleh jurnal? Jurnal ini berusaha menyelesaikan beberapa masalah, yaitu rendahnya efisiensi, akurasi, deteksi defects dengan mode manual, keterbatasan konflik dalam pengujian tradisional, sulit memprediksi area kode yang berisiko tinggi sebelum terjadi bug, kebutuhan industri terhadap teknik prediktif untuk meningkatkan kualitas perangkat lunak. Kontribusi yang diklaim oleh jurnal penelitian ini memberikan kontribusi sebagai menunjukkan efektivitas random forest dan SFM dalam prediksi kualitas kode, menyediakan mode ML dengan akurasi tinggi 92%, menghasilkan dataset validasi yang dapat dijadikan acuan penelitian lanjutan, menawarkan pendekatan untuk membantu tim QA memfokuskan testing ke bagian kode yang paling rawan bug. Metode penelitian menggunakan pengumpulan dataset 120 proyek open source dengan metrik kode standar, ekstraksi fitur seperti LOC, complexity, coupling, causation, did, knock, dan lain-lain. Proses data, normalisasi pembersihan data, batching dataset, training mode, random forest, and SVM digunakan untuk belajar pada defects. Validasi menggunakan cross validation confusion metric, evaluasi kerja model, akurasi, version, recall, dan F1 score. Apa kesimpulannya? Penelitian ini menyimpulkan bahwa random forest SVM sangat efektif untuk memprediksi defects pada kode sumber. Akurasi tertinggi mencapai 92, menunjukkan keandalan predikatal ML. ML dapat digunakan sebagai alat bantu penting dalam proses QA untuk meningkatkan kualitas perangkat lunak. Evaluasi penelitian ini layak dijadikan acuan karena menggunakan dataset besar dan beragam, metodologis jelas dan reproducible. Hasil menunjukkan peningkatan nyata dibandingkan metode manual. Apa saja masalah penelitian yang diangkat memiliki signifikan? Ya, karena prediksi defect sangat penting dalam industri software untuk menurunkan biaya testing, mengurangi risiko kegagalan sistem, peningkatan efisiensi pengembangan. Apakah penelitian ini memiliki kontribusi yang signifikan? Ya, signifikan, terutama dalam menghadirkan bukti empiris yang kuat bahwa ML dapat meningkatkan proses QA, mendukung penggunaan model prediktif dalam pipeline DevOps modern. Validasi klaim penelitian valid karena didukung dataset besar, menggunakan evaluasi statistik yang lengkap, namun model belum diuji pada software industri berskala besar. Kritik ketergantungan tinggi terhadap kualitas fitur kode yang diambil. Dataset open source belum tentu mewakili sistem enterprise. Belum ada analisis dampak pada proyek real-time atau mission critical. Saran, uji pada proyek berusaha berskala besar, gunakan lebih banyak algoritma ML, integrasikan ke pipeline CI atau CD untuk evaluasi real-time. Tambahkan metrik non-kode seperti riwayat bug atau developer behavior. Performance Evaluation of Web-Based Information System Using Load Testing Tools. Terbit 2021. Nama penulis Asik Rikumar. Sumber jurnal Procedia Computer Science. Linknya tercantum di bawah. Review Khairul Huda. Comprehension. Jurnal ini membahas evaluasi performa sistem informasi berbasis web dengan membandingkan 3 tool load testing populer: Apache, Gmeter, Gatling, and Load Runner. Penelitian dilakukan dengan mensimulasikan hingga 1000 pengguna konkuren untuk mengukur beberapa metrik performa penting seperti response time, throughput, error rate, dan resource usage. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa Gmeter memberikan stabilitas paling baik dalam skenario pengujian yang digunakan.
Mengapa penelitian ini dilakukan? Karena semakin banyak aplikasi web yang digunakan skala besar, evaluasi performa menjadi krusial agar server tetap responsif pada kondisi beban tinggi. Metode pengujian manual tidak mampu mensimulasikan ribuan pengguna sehingga diperlukan alat load testing yang akurat dan komprehensif. Masalah apa yang dicoba dipecahkan oleh jurnal? Ketidakmampuan metode pengujian tradisional untuk memvalidasi scalability aplikasi web, perbedaan performa alat load testing yang masih belum dievaluasi secara objektif, kurangnya panduan dalam memilih tool yang tepat untuk berbagai skenario pengembangan sistem informasi. Kontribusi yang diklaim oleh jurnal ini berkontribusi dengan menyediakan perbandingan empiris antara JMeter, Gatling, and LoadRunner, memberikan rekomendasi praktis bagi developer pengenal tool yang paling cocok untuk simulasi skala besar, menyediakan data konkret mengenai batas performa sistem informasi web ketika diuji dengan skenario beban berat. Metode penelitian digunakan adalah eksperimen kuantitatif, meliputi menyiapkan environment pengujian dengan server aplikasi web, mengkonfigurasi JMeter, Gatling, and LoadRunner untuk simulasi 100, 500 hingga 1000 pengguna. Mengukur metrik performa seperti response time, throughput, CPU atau memori, usage atau success rate, membandingkan hasil berdasarkan grafik dan statik, menarik kesimpulan dari perbedaan performa antar tool. Apa kesimpulannya? JMeter memberikan performa paling stabil pada beban tinggi, Gatling memiliki throughput tinggi tetapi memerlukan konfigurasi lebih teknis, LoadRunner sangat kuat tetapi biayanya mahal dan lebih cocok untuk perusahaan besar. Tidak ada satu alat ideal untuk semua kebutuhan pemilihan tool tergantung skenario. Evaluasi. Penelitian ini memberikan gambaran objektif tentang performa berbagai alat load testing sehingga bermanfaat bagi developer, QA, engineer, maupun penelitian sistem informasi. Data yang diberikan juga cukup komprehensif dan dapat dijadikan referensi praktis. Apakah masalah penelitian dianggap memiliki signifikan? Ya, pengujian performa sangat penting untuk memastikan aplikasi web tetap responsif dan scalable saat digunakan oleh banyak pengguna. Apakah penelitian ini memiliki kontribusi yang signifikan? Ya, kontribusi praktisnya besar karena memberikan perbandingan langsung antar tool populer yang sering digunakan dalam industri perangkat lunak. Validasi klaim didukung oleh hasil eksperimen nyata dan metrik yang terukur, namun validasi eksternal terbatas karena pengujian dilakukan hanya pada satu jenis server atau aplikasi. Konfigurasi hardware tidak dijelaskan secara sangat detail. Kritik studi hanya bahas satu external server, hasil bisa berbeda untuk aplikasi jenis lain. Tidak menguji skenario distributed testing, tidak memasukkan aspek cost benefit secara mendalam. Saran melakukan pengujian pada lebih banyak jenis aplikasi e-commerce, load dashboard, sistem antrian. Tambahan eksperimen menggunakan cluster server untuk microservice. Lakukan analisis dalam terkait biaya lisensi dan effort konfigurasi tiap tool. Jurnal ke-8, Framework for Cloud Application Performance Testing Using Containerization, tahun terbit 2024. Nama penulis Yizheng Heicheng Liweng, Future Generation Computer System. Ifur Khairul Huda Comprehension. Penelitian ini mengusulkan sebuah framework pengujian performa untuk aplikasi cloud berbasis arsitektur microservice dengan memanfaatkan teknologi kontainer Docker Kubernetes. Framework ini dirancang untuk mensimulasikan beban pengguna mengelola orkestrasi layanan serta menciptakan lingkungan pengujian yang stabil dan konsisten. Pendekatan ini terbukti meningkatkan efisiensi dan akurasi pengukuran performa dibandingkan metode tradisional. Mengapa penelitian ini dilakukan? Karena aplikasi cloud modern terdiri dari banyak microservice yang saling bergantung sehingga pengujian performa menjadi jauh lebih kompleks. Metode lama sulit menangani skala dinamika dan perubahan cepat pada lingkungan cloud. Diperlukan pendekatan yang otomatis, terstandarisasi, mudah
direplikasi. Masalah apa yang dicoba dipecahkan oleh jurnal? Lingkungan pengujian performa yang tidak konsisten, pengelolaan microservice yang kompleks saat melakukan simulasi beban, lambatnya proses pengujian performa pada sistem berskala besar, ketidakakuratan hasil karena perbedaan lingkungan pengujian. Kontribusi yang diklaim oleh jurnal menghadirkan framework baru berbasis kontainer untuk pengujian sistem cloud, meningkatkan efisiensi pengujian hingga 40%, memudahkan orkestrasi dan deployment microservice saat pengujian, menyediakan hasil pengujian yang lebih stabil dan repeatable. Metodologi penelitian membangun struktur microservice berbasis kontainer menggunakan Kubernetes atau Docker untuk orkestrasi, menjalankan skenario beban menggunakan alat seperti Gmeter atau Gatling, mengumpulkan metrik performa throughput, response time, CPU, memori, melakukan analisis komparatif antara metode kontainer basis dan tradisional. Apa kesimpulannya? Framework berbasis kontainer dapat meningkatkan efisiensi, konsistensi, dan skabilitas proses pengujian performa hasil lebih stabil dan mempermudah replikasi eksperimen pada berbagai lingkungan cloud. Pendekatan ini dinilai modern dan relevan untuk aplikasi cloud skala besar. Integrasinya dengan kontainer menjadikan fleksibel, otomatis, dan efisien. Apakah masalah penelitian yang diangkat memiliki signifikan? Ya, pengujian performa cloud merupakan tantangan besar karena sistem microservice sangat kompleks dan dinamis. Apakah penelitian ini memiliki kontribusi yang signifikan? Ya, sangat signifikan, terutama dalam menyediakan metode baru yang scalable dan cocok untuk industri modern berbasis kontainer. Validasi klaim didukung oleh eksperimen terkontrol pengujian pada struktur cloud nyata serta perbandingan kuantitatif dengan metode tradisional. Namun pengujian hanya dapat cluster kecil, perlu diperluas. Kritik, eksperimen dilakukan skala cluster kecil sehingga kurangnya representatif untuk sistem skala industri. Tidak semua skenario microservice kompleks diuji, bergantung pada teknologi kontainer tertentu. Saran, melakukan uji coba pada skala enterprise atau ratusan microserver, menambahkan otomatis CI/CD untuk integrasi pengujian, memperluas variasi beban dan skenario real world. Sekian penyampaian dari saya. Banyak salahnya, banyak kurangnya, saya minta maaf sebesar-besarnya. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.